juga eh, keterlambatan dalam memulai pertemuan kali ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Mulyawan S. Nugraha yang sudah standby selalu membimbing kita semua. Yang kami hormati juga Bapak Ibu mahasiswa dan mahasiswi eh, program persiapan tesis untuk SPT. Mari kita mulai pertemuan kita kali ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, marilah kita langsung saja. Silakan waktu yang seluas-luasnya untuk pemateri kita, Bapak Dr. Mulyawan. Padanya kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Eh, Bapak Ibu mahasiswa program Pasca Sarjana S2 Pendidikan Agama Islam Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi. Hari ini kita masuk di pertemuan kedua yang akan coba menelaah tentang eh, rencana-rencana tentang judul Anda itu apakah bisa lanjut untuk dibuatkan proposal ataukah tidak. Nah, sebelum itu eh, saya ingin merind apa yang sudah disampaikan minggu lalu tentang bagaimana tahapan untuk masuk pada masalah dalam penelitian tesis. Eh, Kalau dilihat dari sisi eh, apa yang Anda hari ini kerjakan, maka sebenarnya eh, membuat tesis jangan yang jauh-jauh, tapi yang dekat saja dengan apa yang Anda kerjakan. Itu yang paling mudah, ya, paling mudah. Nah, tapi sebelumnya saya mau Anda tiap orang per orang untuk menyampaikan kira-kira yang Anda temukan, apa yang Anda dapatkan dari pertemuan minggu lalu, tergambar atau tidak untuk eh, kira-kira rencana Anda dalam penelitian itu seperti apa gitu. Mungkin boleh dari siapa aja lah. Mau dari huruf A dulu boleh, mau dari huruf terakhir dulu boleh, terserah. Saya ingin Anda berkomentar kira-kira satu orang itu 2 menit lah. Ya, boleh. Silakan. Siap, Pak Dokter. Mulai. Ya, so Kang Har. Siap. Oke. Yang kau dapatkan di minggu kemarin terkait dengan pembuatan judul ataupun tesis ini, kita mengawali map mapping kita dari masalah yang harus kita temukan. Dan itu harus relevan dengan situasi dan kondisi hari ini, terkhusus kita karena program studinya PAI, maka harus ada judul yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua, masalah dalam pelaksanaannya kita tidak usah terlalu ribet dan sebagainya, tapi yang ini sudah kita lakukan tadi kasus pangan. Dan ketika membuat judul pun kita harus sudah melakukan penelitian di lapangan ataupun udah studi kasus di objek penelitian. Mungkin itu Pak Dokter yang kau dapatkan. Terima kasih. Terus kira-kira judulnya jadi apa nih? Punya Anda sendiri mau Kau apa? rencana, kau rencana mau mengangkat terkait dengan inklusi Pak Dokter yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam. Kemarin kan pramuka Pak Dokter. Belum ke gambar tuh Pak Dokter ketika kemarin judul pramuka itu sudah menjadi hasil gitu kan ya dari penelitian. Hari ini kemarin Pak Dokter sudah memberikan beberapa review ataupun contoh-contoh judul. Kayaknya hari ini yang sedang kau dalami di sekolah ada terkait dengan sekolah inklusi Pak Dokter. Dan Kota Sukabumi itu baru muncul kota sekolah madrasah inklusi. Mungkin itu akan mulai dibedah Pak Dokter. Bismillah. Oke. Oke, yang lain boleh? Sok, mangga. Punten abdi teu tiasa Pak minggu kamari tengiring bentrok aya jung sami. Oh,
Ayo jam serang absi nuju minggu kamar ti abdi. Ya, ya, ya. Mangga. Atau rencana apa dulu lah sok. Walaupun tapi kan rekamannya udah disebar kan? Udah dilihat belum? Tak, namanya sapotong-sapotong Pak. Oh. Rencana pangitan abdi mah kaitan sareng tugas abdi we, Pak. Hmm. Rencana teh antawis efektivitas supervisi akademik sareng peningkatan kompetensi guru PAI-nya. Hmm. Oke. Ya artinya eh, sejauh mana efektivitas supervisi akademik pendidikan agama Islam dengan peningkatan kompetensi guru agama Islamnya di sekolah jenjang SD gitu Pak. Ada lagi? Esa, Pak. Silakan. Esa kan meneliti ya yang di sekolah SMA Negeri 1 Warung Kiara dan ada permasalahannya, yaitu mengenai sebagian peserta didik belum mencerminkan akhlak mulia, terus terpengaruh budaya luar, kurang disiplin, dan menyalahgunakan teknologi. Eh, Rencana judul Esa yaitu strategi pendidikan akhlak mulia dan disiplin siswa terhadap pengaruh budaya asing untuk meningkatkan karakter peserta didik di SMA Negeri 1 Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Hmm. Tetapi waktu itu sama Bapak harus dikoreksi ya yang pengaruh terhadap dan pengaruhnya, Hmm. karena Esa mau menelitinya kualitatif. Hmm. Tetapi Esa belum eh, diganti, Pak. Mau koreksinya dari Bapak supaya dapat dimengerti juga sama Esa. Terima Ya, kasih, Bapak. ya. Kalau boleh ditulis di chat lah, biar nanti di copy langsung kita bahas ya. Iya, Bapak baik, boleh, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, gimana Bu? boleh, iya iya Pak. Kata Hmm. Bapak nggak apa-apa salah juga ya tugas. Oh, Nanti tidak benerinnya mau. sama Bapak. Iya, Hmm. maaf minggu Ya. kemarin saya juga kan belum menyampaikan. Ini saya rencananya ini Pak, keadilan dan kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan Islam. Analisis fikih terhadap materi pendidikan akidah akhlak misalkan di madrasah aliyah gitu. Terus permasalahannya bias gender dalam materi pendidikan akhlak, lalu kurang integrasi perspektif keadilan gender kurikulum kurikulum pendidikan Islam dan juga minimnya kajian kritis terhadap teks dan materi ajar. Mungkin sementara gambaran saya itu Pak. Itu teh Mohon itu teh judul atau masalah-masalah atau apa Bu? enggak, yang awal judul Pak, Hmm. yang tadi saya sebutkan 3 poin itu permasalahannya gitu. Oh, benar salah. Ya, 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 saya juga pasti banyak koreksiannya Pak ini Pak. Ya untuk sementara saya ya, udah ada gambarannya itu Pak. Mungkin nanti mohon pencerahannya, masukannya dari Bapak gitu. Apa pasti banyak yang kurang tepatnya gitu Pak. Mungkin itu saja Pak. oke. Ya Pak, terima kasih. Ya, oke, yang lain. Ada yang lain? Ada yang mau berbicara? Silahkan. Ayo, halo. Pak mau bertanya boleh gak Pak? Oh, oke. Pak kalau apa teh? Eh penelitian lapangannya harus di sekolah formal Pak. Kalau di kayak non formal kayak pesantren nggak bisa ya Pak? eh Kalau melihat dari sisi ruang lingkup, kelembagaan sebetulnya bisa-bisa saja.
ya, karena masih dalam kategori lembaga pendidikan Islam. Cuma apanya dulu yang mau ditelaah? Contoh, kalau mau di pesantren, yang ditelaah itu apanya? Kurikulumnya kah? Evaluasinya kah? Atau perilaku atau budaya, atmosfer apa, pembelajaran atau budaya organisasinya atau apa? Gitu. Itu dulu yang harus diketahui. Gimana? Makanya nanti harus kita nggak bisa ngawang-ngawang ulah jadi dukun nama kudu clear judulnya iya masalahnya iya atau masalah ini judulnya ke sini gitu. Halo, 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 Duh, ayo dong jangan diam-diam aja. Kalau ini Pak bisa gak Pak? Eh kan dari kemarin itu melakukan analisis ya Pak di Hmm, lapangan, lihat perbedaan gitu. Perbedaan kan baru ada kegiatan baru gitu di pesantren, ada kegiatan bakso masail setiap minggunya. Nah, hmm, jadi melihat sebelumnya itu kan permasalahan di sini di santrinya itu kebanyakan karena yang salafi maupun yang sekolah itu daya minat daya bacanya kan rendah Pak kalau zaman sekarang. Terus eh berpikir kritisnya kurang karena mungkin metodenya satu arah kan kalau di pesantren itu jadi bandongan. hmm. Setelah ada bakso masail gitu analisis, eh pengen lihat daya pikir kritis sama minat baca kitabnya itu semakin meningkat atau tidak gitu Pak dengan adanya kegiatan bakso masail. Kalau untuk dijadikan judul tesis itu boleh gak Pak? Ya bisa saja tapi kalau misal Anda ingin tahu perubahan sebelum dan setelah itu berarti Mm, kalau dalam bahasa ininya sih itu Anda melakukan eksperimen gitu. mm, Jadi gini, penelitian itu bisa dua hal. Yang belum ada, Anda terapkan metode tertentu. Nah, itu berarti eksperimen, mengeksperimenkan sebuah metode. Ada juga yang expose facto. Expose facto itu artinya sesuatu yang memang faktanya sudah ada, lalu Anda tinjau. Nah, hal ini sangat berkaitan erat dengan pemahaman penelitian kuantitatif dan kualitatif. Makanya harus dimulai dari situ dulu. Nah, maka kemarin kan sudah dikasih tahu nih tekniknya. Pertanyaan saya malah seperti ini. Anda sudah belum nonton video tentang research gap dan novelty yang kemarin sudah dibagikan linknya? Terus melakukan pencarian judul-judul atau variabel-variabel yang sama dengan menggunakan connected papers, open knowledge maps, uh, publish or perish, dan research Reddit. Sudah belum? belum. Kalau belum, ya pasti bakal lalieur gitu teh. Mm, Itu naon gitu. Ah, itu biasa, itu biasa. Karena memang tidak dimulai dari cara untuk bagaimana mendeteksi dini masalah-masalah penelitian. Itu. Jadi yang perlu diketahui oleh teman-teman semua, problematika penulisan tes itu dimulai dari kita itu mau penelitian apa sih? Kan gitu. Terus lokasinya di mana? Atau eh bentar, ada telepon buat sebentar, sebentar.
Oke, jadi eh, Bapak Ibu, langkah-langkah yang kemarin saya sampaikan pada Anda tentang pencarian digital itu sebetulnya solusi. Jadi kalau belum dilakukan, nah ini juga jadi problem, gitu, ya. Jadi jangan dulu tebak-tebak buah manggis kalau buat saya itu. Tinggal kita tahu di mana mau penelitian, risetnya tentang apa, ambil kata kuncinya, masukkan Google Scholar, masukkan ke Publish or Perish, cari artikel-artikel yang sama, orang lain sudah bahas apa, itu bisa begitu. Ya, nih. Jadi Pak Ilham, kalau buat saya, Anda kalau mau penelitian itu jangan dulu, saya kayaknya ini deh, kayak tomaka, tomaka. Udah sabar, telaahnya harus benar dulu gitu. Ya, Siap, Pak, siap. oke. Coba yang lain dong, yang belum komentar, yang kemarin ikutan, kira-kira mau apa tentang apa gitu. Bapak izin. Yuk, gimana? Jadi untuk sebelumnya jadi bisa disimpulkan untuk memilih judul tesis itu pertama harus relevan dan realistis ya Bapak. Ya, Yang saya tangkap dari minggu kemarin seperti itu. Yang pertama harus relevan dan realistis. Yang kedua mungkin harus sesuai dengan emerging ya Pak ya. Jadi ya, harus sesuai dengan situasi, kondisi, terus di mana sama siapa, bahkan isu apa yang sedang terjadi belakangan ini gitu ya Pak ya. ya. Tuh, Baik Bapak. jadi, Dan eh, mohon izin lagi Bapak, jadi penelitian yang saya sedang rencanakan, pertama itu karena saya melihat ada problem di mahasiswa sekarang, khususnya hmm, rencananya saya akan meneliti di STISIP Samsul Ulum, hmm, bagaimana mereka mulai berkurangnya kritisi mereka. hmm, Budaya kopas, copy paste itu jadi masih sangat terlihat jelas gitu Bapak. oke, Dilihat dari mana mahasiswa-mahasiswa itu membuat makalah atau apapun, itu tanpa ada perubahan lagi tanpa apalagi dikritisi gitu jadi benar-benar kopas banget itu hmm. jadi masalah yang membuat saya tertarik untuk menelitinya jadi rencana penelitian itu tentang berapa enggak tentang pengaruh pemanfaatan ChatGPT sebagai asisten belajar terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Harus ada pendidikan agama Islamnya, Bu. Jangan lupa. Ya siap Bapak. Nah, itu jangan lupa tuh. Sebab Anda kan prodinya prodi PAI nih ceritanya. Jadi jangan sampai prodinya sendiri malah tidak tersentuh, itu maksudnya. Ya, mak- jadi kenapa saya memilih di STISIP itu karena jurusan PAI jelas tidak seluas di Inhas gitu Bapak. Jadi saya lebih fokus ke STISIP karena mata kuliahnya jelas PAI. Begitu Nah, Bapak. Bagaimana di, Pak? di STISIP ada pelajaran lewat mata kuliah PAI. Pendidikan Ada Bapak, sama Islam ya. ada. Oke. Hmm, Eh, apa lagi? Bolehkah Pak meneliti seperti itu dengan judul seperti itu? Oke, saya tidak bisa jawab kecuali saya jelasin dulu detailnya. Oke, coba perhatikan baik-baik. Saya akan mudah-mudahan ini memberikan insight, insight itu wawasan terkait dengan cluster. Ini sudah ada yang kirim di grup di apa ini saya sama Pak Musadi. Oke, sebelum saya komentar itu, mohon untuk memperhatikan dulu eh, slide atau bukan slide lah, tampilan layar yang ada di share screen Anda. Oke, sudah terlihat? Belum, Bapak. Belum, Pak. Oke, ini adalah tampilan cluster. Cluster itu mencek orang mah coupling lah. Untuk penelitian tesis prodi S2 PAI, jenjang magister. Ya, dengan luaran pengetahuan level 8 KKNI. Ini saya sudah sesuaikan dengan CPL pengetahuan. Nah,
Saya bagi jadi 6 klaster. Ini bicaranya khusus tentang PAI karena memang prodinya PAI. Ya, coba lihat baik-baik. Klaster pertama itu tentang pengembangan teori pendidikan agama Islam. Kira-kira apa saja yang bisa ditelaah dari klaster pertama ini? Pertama, penguatan teori PAI yang terintegrasi dengan ilmu sosial, psikologi, manajemen, kesehatan, lingkungan, atau teknologi. Nah, ini bisa jadi menarik nih. Sekarang kan lagi ramai tentang ekoteologi di madrasah itu. Sekolah di madrasah ya, di Kementerian Agama. Itu kalau mau diintegrasikan dengan sekolah sehat, bagaimana pendidikan agama Islam berpengaruh terhadap itu atau apa? Bagaimana ekoteologi bisa diinsersikan dalam mata pelajaran PAI contoh. Nah, itu kan menarik. Itu pengembangan teori pendidikan agama Islam. Yang kedua, rekonstruksi teori PAI berbasis riset mutakhir. Wah, ini riset mutakhir itu kayak gimana sih? Nanti kita akan coba lihat. Banyak sekali rekonstruksi pendidikan agama Islam. Contoh begini, dengan teknologi, problem terbesar kita itu adalah bagaimana otak manusia itu jangan sampai menjadi sampah karena tidak digunakan gitu, tidak digunakan. Karena memang sekarang apalagi pelajaran PAI. Gimana tentang pelajaran PAI dengan teknologi? Nah, berarti kan risetnya kudu bener dulu nih. Apakah pembelajaran PAI dengan teknologi itu sebetulnya memberikan dampak terhadap nilai-nilai agama nggak di dalam dirinya? Nah, itu kan pertanyaan berdasar. Ya. Oke, yang ketiga contoh pengembangan dari judul klaster 1 adalah model konseptual PAI sebagai bagian dari studi Islam komprehensif. Nah, ini jadi menarik nih. Ini mengembangkan teori pendidikan agama Islam. Jadi pendidikan agama Islam bukan hanya sebagai mata pelajaran, tapi sebagai kajian ilmu pendidikan agama Islam. Bagaimana model konseptualnya sebagai bagian dari studi Islam komprehensif? Jadi begini, saya berikan ilustrasi. Hari ini ketika anak-anak sekolah belajar pendidikan agama Islam atau belajar agama lagi, sebetulnya mereka tuh tertariknya itu dengan materinya, dengan kebutuhan materinya, atau dengan gurunya atau dengan ustadznya. Bahkan kalau cerita preferensi, kesukaan, memilih terhadap konten-konten dakwah terkait agama, itu siapa gitu. Nah, makanya ini menjadi menarik karena apa? Secara konseptual, PAI ini menjadi bagian dari penjelasan tentang Islam komprehensif. Komprehensif kan luas ya, menyeluruh gitu. Nah, ini nanti kita akan lihat contohnya. Saya sudah buatkan beberapa alternatif contoh. Ini klaster pertama. Klaster kedua adalah pembelajaran PAI dari sisi inter dan multidisiplin. Seperti pendekatan dan strategi pembelajaran PAI berbasis interdisiplin. Penilaian pembelajaran agama Islam dari perspektif multidisiplin. Integrasi nilai keislaman dengan ilmu modern dalam praktik pembelajaran. Ini nih bisa jadi kajian menarik. Ini klaster kedua. Klaster ketiga adalah pemecahan masalah pendidikan agama Islam. Yang terkait dengan ini adalah pertama, analisis masalah internal PAI di sekolah atau di madrasah. Ada nggak sih masalah sebenarnya pembelajaran PAI itu? Ulah sampaikan pada saat anak tawuran, anak mabok, ayah hamil, lu disalahkan guru PAI. Ah, kan gitu. Analisis masalah eksternal seperti perubahan sosial, digitalisasi, budaya, dan moderasi beragama. Itu terkait dengan masalah pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga, model pemecahan masalah PAI berbasis pemikiran kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, ini sudah kajiannya kajian teori. Klaster keempat, kita pelajari tentang bagaimana pembelajaran PAI berbasis ICT. Nah, ini ICT. Inovasi digital dalam pembelajaran PAI, pemanfaatan LMS, AI, media digital, mobile learning, dan platform interaktif. Ya.
Kemudian yang ketiga, efektivitas pembelajaran PAI berbasis teknologi. Ini bisa dijadikan sebagai bagian dari klaster untuk penelitian tesis Anda. Yang kelima itu adalah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Berarti kajian kurikulumnya. Seperti bagaimana desain kurikulum PAI berbasis kompetensi, bagaimana evaluasi implementasi kurikulum PAI di sekolah, madrasah, dan pesantren. Sekarang ada deep learning. Kira-kira deep learning itu sebetulnya lebih efektif nggak pembelajaran dengan deep learning pada saat pembelajaran PAI itu di kelas contohnya. Itu kan bisa dikaji. Kemudian integrasi kurikulum PAI dengan kebutuhan abad 21. Apa saja kebutuhan abad 21 itu? Banyak. Nanti saya bisa jelaskan ada sekitar 7 kebutuhan dari kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa di masa yang akan datang. Nanti saya coba share buat Anda. Nah, klaster terakhir adalah klaster tentang penelitian PAI inter dan multidisipliner. Kalau tadi mah pembelajaran PAI inter dan multidisipliner, kalau ini yang terakhir penelitian PAI inter dan multidisipliner. Kalau inter itu berarti masih satu rumpun. Multidisipliner beda rumpun, ya. Beda cakupan. Seperti penelitian interdisiplin PAI dengan pendekatan sosial, psikologi, antropologi, linguistik, atau teknologi. Atau penelitian multidisiplin berbasis mixed methods. Mixed method itu adalah gabungan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif digabung. Kemudian terakhir, pengembangan metodologi penelitian PAI. Nah, ini juga menjadi bagian dari hal-hal yang menjadi klaster 6 penelitian PAI inter dan multidisiplin. Sekarang kita masuk ke contoh. Berikut pengelompokan ringkas, ya. Nah, ini sudah tadi ya. Yang ini. Klaster 1, pengembangan teori pendidikan agama Islam. Kita cari teori umum, masalah umumnya. Teori PAI belum banyak terintegrasi dengan ilmu sosial atau psikologi, sehingga pendekatan pembelajaran masih normatif. Normatif itu seaya-aya we, biasana dilakukan. Contoh judul kuantitatif, kalau mau tentang klaster ini, pengaruh integrasi teori psikologi belajar terhadap efektivitas pembelajaran PAI di MAN 1 Bandung. Mantap. Jadi, bagaimana mengintegrasikan teori psikologi belajar terhadap efektivitas pembelajaran. Nah, ini penelitiannya di kuantitatif. Ya, Assalamualaikum. Halo, halo. Ya, Siapa nih? ya gimana? Bunda Eli, Pak Dokter. Oh iya, iya. Nah, saya share. Kemudian, kalau judul kualitatifnya, jika masuk ke klaster 1, contoh kayak gini. Rekonstruksi teori pendidikan agama Islam berbasis psikologi humanistik di MTSN 4 Tasikmalaya. Wah, gitu. Ini berarti penelitiannya semuanya lapangan. Jadi saya memang pada Anda mewajibkan pendekatan penelitiannya itu lapangan, bukan sebatas teori-teori biasa. Ya. Itu klaster pertama nih, pengembangan teori pendidikan agama Islam. Ini kalau mau ditambah lagi judulnya bisa ditambah lagi, banyak sekali judulnya. Ya, ini hanya contoh saja. Klaster 2, pembelajaran PAI inter dan multidisipliner. Ini kita ambil salah satu contoh masalah umumnya adalah bahwa pembelajaran PAI belum memanfaatkan pendekatan interdisiplin. Guru masih fokus pada metode ceramah dan hafalan. Nah, ini kan kritik yang selama ini terjadi. Maka judul kuantitatifnya, contoh ya, kuantitatif, pengaruh model pembelajaran interdisiplin terhadap hasil belajar PAI di SMA Negeri 3 Sukabumi. Judul kualitatif, implementasi pembelajaran PAI berbasis multidisiplin di MAN 2 Cianjur. Ini bisa jadi judul kualitatif. Walaupun nanti kalau ada kurang-kurang dikit, ya gampang lah, kita tinggal tambahkan saja. Itu klaster 2, pembelajaran PAI inter dan multidisiplin. Nah, yang ketiga, itu bicara tentang pemecahan masalah PAI. Masalah umum ya, masalah umum. Banyak sekolah menghadapi masalah rendahnya literasi keagamaan, konflik pemahaman, dan lemahnya budaya religius. Nah, kan ini
lemah gitu. Bagaimana tidak lemah? Banyak kasus ya terkait dengan ini. Contoh judul kuantitatifnya, hubungan kemampuan berpikir kritis dengan pemecahan masalah keagamaan siswa di MAN 1 Garut. Contohnya begitu. Hubungan kemampuan berpikir kritis dengan pemecahan masalah keagamaan. Ini bisa diteliti kah dalam konteks PAI? Bisa. Jadi PAI-nya bukan mata pelajaran PAI kalau di sini, tapi terkait dengan pemecahan masalah keagamaan. Kalau judul kualitatifnya kayak gimana? Strategi guru PAI dalam mengatasi problematika moderasi beragama siswa di SMA Negeri 1 Sumedang. Contohnya begitu. Ini contoh kualitatif. Oke, ini klaster ketiga. Pemecahan masalah pendidikan agama Islam. Dan ini masalah yang tidak satu. Model tadi si Ibu ngejelaskan ya masalah-masalah tentang gender kah atau apa. Ya, Anda harus cari dulu masalahnya apa. Makanya belanja masalah kerja mah gitu. Ya. Nah, klaster keempat itu pembelajaran PAI berbasis ICT. Pada akhirnya, kita bicara masalah itu pasti akan bertanya. Makanya rumusannya pasti rumusan pertanyaan. Masalah umumnya, pemanfaatan ICT rendah. Ini fakta. Guru tidak terbiasa memakai LMS, video learning atau aplikasi digital. LMS itu Learning Management System. Jadi, muncul urang mah aplikasi khusus yang digunakan oleh guru atau guru dosen untuk bisa menguploadkan materi, memberikan tugas, memberikan penilaian itu di LMS. Ya. Dan itu dilakukan dalam konteks kepentingan pemenuhan pembelajaran. Video learning atau aplikasi digital itu guru belum terbiasa. Itu kan masalah umum berarti. Nah, kalau kita contohkan dalam sebuah judul kuantitatif jadi begini. Pengaruh penggunaan Learning Management System terhadap motivasi belajar PAI di MAN Kota Tasikmalaya. Kalau judul seperti ini berarti LMS-nya memang harus ada dulu di sekolahnya gitu. Jangan sampai nggak ada. Oh, mau judul LMS pasti cek. Sekolahnya nggak duhun LMS tuh ente aya. Nah, berarti itu sah lah penelitiannya. Harus di lokasi yang memang ada LMS-nya. Kalau judul kualitatif kayak gimana? Pemanfaatan media digital dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 5 Bandung. Ini kan terlihat sederhana, tapi ini bisa dikembangkan sehingga dia akan menjadi sebuah judul yang lengkap. Ya, ada signifikansinya, ada objektifnya, dan ada konteksnya. Oke, itu yang keempat tentang pembelajaran PAI berbasis ICT. Nanti kita akan coba tanya, kira-kira masalah apa saja yang biasanya muncul dalam hal ini, ya. Oke, klaster 5 itu adalah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Masalah umumnya, capaian pembelajaran PAI belum sesuai kebutuhan abad 21. Capaian pembelajarannya. Implementasi kurikulum sering tidak konsisten. Nah, ini kan masalah. Secara umum ya, secara umum. Belum secara spesifik. Ketika contoh untuk judul kuantitatif kayak gimana? Nih, lihat. Pengaruh implementasi kurikulum PAI berbasis kompetensi terhadap sikap keagamaan siswa di SMK Negeri 1 Cibinong. Di sini ada PAI-nya khusus dibahas. Ya. Tapi ini ada kata-kata pengaruh, kemudian ada kata terhadap. Judul kualitatifnya kayak gimana? Evaluasi implementasi kurikulum PAI Merdeka Belajar di MTSN 2 Kuningan. Kalau misalkan Anda mau mengevaluasi implementasi kurikulum PAI berbasis deep learning, nah itu bisa saja dilakukan selama memang posisi judulnya tidak salah, ya. Itu klaster 5, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Klaster ke-6 itu adalah tentang penelitian PAI intern dan multidisipliner. Bisa dengan menggabungkan pendekatan sosial, antropologi, dan atau psikologi sehingga analisisnya masih tunggal. Ini rata-rata penelitian PAI itu begini. Maka kalau kita mau klaster ini kita pakai dalam pembelajaran, ya dalam menulis tesis, ini contohnya nih yang kuantitatif. Pengaruh lingkungan sosial dan religiusitas terhadap perilaku keagamaan siswa di SMA Negeri 7 Bandung. Judul kualitatif, pendekatan antropologis terhadap praktik pendidikan agama Islam di Pesantren Modern Darussalam Gontor, Kampus 2 Ponorogo. Wah,
Dulunya kan begini. Kayaknya hal-hal beginian memang Anda harus dulu membatasi. Kira-kira judul Anda itu ada di klaster berapa? Supaya nanti gampang, fokus dan skupnya saya ini mau masuknya ke teori tentang eh, mau masuknya ke bagian tentang pengembangan teori PAI, misalnya gitu. Oke, dari apa yang barusan saya jelaskan, aya anu nyangkrung tuh kira-kira. Boleh bertanya, Pak? Boleh? Terima kasih penjelasannya. Bisa saya tangkap walaupun masih samar-samar. Hmm. Pertanyaan, tadi yang kuantitatif masih dua variabel masih bisa apa ya? Nah, itu dia. Ya. Itu kan baru contoh, Pak. Oh iya iya iya. Contoh. Ari bagus Kemudian, nama tesis mah ulah dua variabel, Pak. gitu. Kemudian yang kedua, Hmm. tadi kan yang contoh misalkan Bapak sampaikan, jadi di lapangan itu harus semacam LMS mereka betul punya apa ya? Hmm. Kemudian tadi judul-judul di atas kan semacam integrasi apa tipe ya psikologi itu. Nah, Hmm. maksudnya ketika mau meneliti itu untuk indikator ke situ, sekolah itu betul 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 nggak mengintegrasikan itu, misalkan kan itu agak susah juga Pak. Oh Misalkan iya. aduh Nah, itu maksudnya. itu kan informasinya akan Anda dapatkan pada saat studi pendahuluan ke lokasi. Iya. Hmm. Jadi jauh sebelum kita menyusun proposal, maka sebenarnya kita harus memiliki dulu yang namanya hasil studi pendahuluan. Iya. Sederhana sebetulnya studi pendahuluan ya Pak. Hmm. Neangan masalah di lokasi penelitian. Cuma kita batasi kira-kira mau nyari masalah nanti dalam hal apa. Gitu sebenarnya Pak. Mau kurikulumnya kah? Mau kompetensi gurunya kah? Mau ke apa kemampuan murid dalam kemampuan siswa dalam pembelajaran PAI-nya kah? Atau apapun. Nanti dari hasil wawancara, dari hasil observasi, dari hasil studi dokumentasi, Anda sendiri yang akan menemukan kira-kira apa tema yang bisa ditelaah dan diteliti di lokasi itu. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih. Dan sebetulnya gini, saya akan coba bantu Anda menggunakan teknologi seperti AI atau ChatGPT atau apapun untuk bagaimana menjawab apa yang tadi jadi pertanyaan. Tinggal gini, Pak. Bapak tuliskan konteks di lapangannya apa saja yang jadi apa yang Anda temukan. Itu dirinci, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 juga rinci. Iya. Nah, nanti Anda bisa begini. Kan bingung orang dengan judul mananya. Can kagambar contohnya. Udah, Pak, dibuat aja narasi contoh. Berdasarkan konteks temuan dalam studi pendahuluan di atas, dapatkah Anda menyarankan judul-judul penelitian untuk tesis untuk kuantitatif dan kualitatif buat saya untuk masing-masing 3 buah contohnya. Nanti Iya. dia akan berikan alternatifnya, Pak. Dengan konteks itu. Jadi gini, keberadaan AI dalam proses penelitian itu hakikatnya adalah membantu kita dalam menemukan hal-hal yang positif. Iya. Tapi dengan catatan AI jangan diberikan informasi yang halu. Berikanlah informasi yang faktual, yang terjadi di lapangan, yang itu bisa Anda gunakan agar si ChatGPT-nya bisa mengolah data dan menganalisis datanya. Kalau Anda tidak memberikan eh, data ke dia untuk dia olah, informasinya untuk dia bisa akses, pasti dia akan cari tetap jawabannya menurut keinginan dia dari hal-hal yang mungkin kita tidak pernah sadari. Nah, si Eta ngejawabnya gitu, contohnya. Itu kejadiannya begitu, Pak. Iya. Itu Jadi, kan Pak, bentar di contoh itu kan di satu sekolah. Nah, hmm. kalau satu kecamatan Pak, karena yang Ah. jadi objeknya guru, misalnya sebutkan kecamatannya atau hanya misalkan kelompok organisasinya. Oh, kalau kecamatan, Pak, Bapak berarti mengambil jumlah banyak ya. Jumlah Iya banyak itu iya. artinya lebih dari satu. Sebaiknya itu di kuantitatif. Ya Kuantitatif. kuantitatif, memang Ya, kuantitatif rencana. Ya, kalau kuantitatif bisa, Pak. Satu iya, kecamatan, iya, oh, semua sekolah atau guru PAI sekecamatan kita diteliti. iya. Tapi biasanya jumlahnya mau banyak sekecamatan, Pak. Ada 40 Pak, bisa kurang.
40 T untuk kuantitatif sebetulnya ya kalau bahasa saya sih bisa-bisa wae lah. Ari Kalau memang kalau panas itu mah gitu. kalau misalkan binaan kan binaan tuh sampai 3 kecamatan, bisa Hmm. ya di merger gitu Pak. Oh bisa Pak, Ya, ini. bisa. Jadi nanti untuk itu lokasi penelitiannya berarti bagaimana Bapak membahasakannya? Gini aja, tulis aja di Kabupaten Sukabumi udah nanti Oh iya ada iya iya. pembatasan masalahnya. Bisa itu Iya, Pak, bisa. iya siap siap. Bisa. Terima kasih Pak. Yuk. Nah, nih kenapa saya berikan ilustrasi ini? Ini Bapak Ibu jangan kaget ya, itu saya dapatkan dari mana? Nih Pak, saya coba share screen. Jadi kalau misal Pak eta klaster menang ngarang sorangan teu ngarang, tapi saya dapatkan dari ketika saya memberikan data kepada ChatGPT. Datanya begini nih. Nih Pak, eh, Prodi PI itu punya CPL Pak. CPL itu capaian program studi, ya. Capaian pembelajaran lulusan. Nah, lulusan S2 PI itu Pak, secara pengetahuan itu dia harus memiliki ini Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Sampai G. Ya. Nah, saya cuma buat begini. Mohon buatkan agar, mohon buatkan menjadi klaster untuk penelitian tesis bagi program studi pendidikan agama Islam jenjang magister. Dengan prompt ini, dia memberikan jawaban begini tuh. Klaster 1 pengembangan teori. Ini. 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, 6 ini. Nah, saya minta mohon lengkapi contoh judul kuantitatif dan kualitatif mulai dengan menjelaskan masalahnya apa. Dilengkapi dengan alokasi lokasi penelitiannya. Dia kasih tuh ini. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau, ini bisa begini, Pak. Ganti nih ya. Untuk tiap klaster masing-masing 3 buah judul, masalah dan judul. Dia akan beda lagi nih hasilnya. Tuh, Pak. Kita bisa lihat kalau klaster 1, Pak, tentang pengembangan teori pendidikan agama Islam, kita akan lihat beberapa contoh masalah. Ini kita belanja masalah nih. Masalah pertama, guru PAI kesulitan menerapkan teori pembelajaran integratif karena belum ada model yang teruji. Nah, ini kalau mau dijadikan judul kuantitatif, jadi kita Pak. Pengaruh model pembelajaran integratif terhadap pemahaman konsep keagamaan siswa MTS di Kabupaten Bandung. Ini jangan lihat variabelnya ya, kalau ini cuma 2. Tapi kalau dilihat nanti bisa jadi 3. Tapi ini saya berikan contohnya, bagaimana mengaitkan antara masalah yang muncul, itu bisa menjadi judul penelitian. Kalau kualitatif kayak gimana? Implementasi pembelajaran integratif dalam pendidikan agama Islam di MTS Negeri 1 Bandung. Ini masalah yang satu. Yang masalah yang kedua, integrasi PAI dengan ilmu sosial masih bersifat wacana dan belum menjadi praktek pedagogis. Kalau kita mau jadikan judul, dia ngasih alternatif pengaruh integrasi PAI dan ilmu sosial terhadap sikap toleransi siswa SMA di Kota Bogor. Kalau kualitatifnya, integrasi ilmu sosial dalam pengembangan teori pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Bogor. Tuh, judulnya beda-beda, Pak. Tapi benar gitu. Yang ketiga, masalahnya konsep PAI komprehensif belum terpetakan pada kurikulum perguruan tinggi Islam. Ini maksudnya di perguruan tinggi. Judul kuantitatifnya, hubungan pemahaman konsep PAI komprehensif dengan kompetensi profesional mahasiswa PAI UIN Jakarta. Contoh gitu. Kalau judul kualitatif, pengembangan konsep PAI komprehensif di program studi PAI UIN Sarip Hidayatullah Jakarta. Ini contoh saja, Pak. Contoh. Ya. Lalu itu klaster 1, Pak. Ini klaster 1 nih. Klaster yang pengembangan teori pendidikan agama Islam. Nah sekarang klaster 2, Pak. Pembelajaran PAI inter dan multidisipliner. Masalah, guru PAI masih dominan ceramah. Pendekatan multidisiplin belum digunakan. Nah, itu kan keresahan sebetulnya, Pak. Masalah itu pada akhirnya adalah
keresahan yang dialami oleh seorang peneliti pada saat dia di lapangan, apa yang terjadi? Ternyata banyak yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, apa yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, contohnya begitu. Kalau kualitatifnya gimana? Praktik pembelajaran multidisiplin dalam mata pelajaran PAI di SMP Negeri 4 DP. Bapak Ibu, kalau penelitian kualitatif, Anda bisa cukup satu lembaga saja, nggak masalah, Pak. Kualitatif ya. Kalau kuantitatif, sebaiknya beberapa lembaga. Jika di satu lembaga siswanya seperti di MAN 1 Cibadak ya, ada 1000, ya itu ideal, tapi yang harus Anda teliti itu biasanya pasti hanya kelas 11 saja, Pak. Sebab kelas 10 can pengalaman, kelas 12 temenang diganggu karena rek ujian, maka paling bisa yang kelas 11 saja. Nih, Bapak Ibu, lihat. Klaster 2 pembelajaran PI inter dan multidisiplin. Ini masalah pertama. Masalah kedua, penilaian PAI belum mencakup aspek kognitif, afektif, dan sosial. Ini masalahnya. Maka judul kuantitatif yang ditawarkan, pengaruh penilaian otentik terhadap sikap religius siswa, man, bla, 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 bla. Judul kualitatifnya, implementasi penilaian otentik dalam pembelajaran PAI di MAN 1 Tasikmalaya. Ini bagian dari judul-judulnya itu ada di klaster mana gitu, Pak. Nanti Anda kalau punya judul, nanti kita bisa masukkan. Kira-kira dengan judul ini, dengan masalah ini masuknya ke klaster mana ya? Gitu loh. Klaster 2, masalah ketiga, integrasi sains dan agama belum menjadi praktik pembelajaran. Ini kalau di kuantitatif kan gimana? Pengaruh integrasi sains Islam terhadap kemampuan berpikir kritis siswa MA di Kabupaten Garut, contohnya. Yang judul kualitatifnya, integrasi sains dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di MA Negeri Garut. Itu klaster 2 dengan contoh 3 masalah. Saya kalau tambah lagi 4 masalah dengan contoh judulnya masing-masing beberapa, nanti bisa kita tambah lagi, Pak. Ya. Nah, klaster ketiga itu pemecahan masalah PAI internal dan eksternal. Masalah rendahnya literasi keagamaan siswa di sekolah umum. Kuantitatif pengaruh program penguatan literasi keagamaan terhadap sikap religius siswa. Jadi Bapak Ibu coba tingali. Ini judulnya kan pengaruh program penguatan literasi keagamaan terhadap sikap religius. PAI-an Kak ningan Pak, kumaha eta teh? Anda jangan lihat PAI-nya, tapi dari persoalan-persoalan PAI. Itu loh. Yang memang tidak secara khusus dibahas PAI-nya, tapi bahwa itu akan menyangkut tentang PAI, yes. Itu loh. Judul kualitatifnya, strategi guru PAI dalam mengatasi rendahnya literasi keagamaan di SMA Negeri 1 Sukabumi. Ini contoh yang contoh yang mudah-mudahan mudah dipahami ya. Ini contohnya satu-satu judulnya. Kalau Anda mau, saya bisa tambahkan di sini ya. Dan judul untuk masing-masing pendekatan adalah 5 buah judul. Wanti 5, wali 5 buah. Tentunya kita akan ubah. Kira-kira dia nanti ngasih jawabannya. Tuh Pak, masalah penelitian teh. Teori PAI belum terintegrasi dengan psikologi perkembangan pada jenjang MTS ke Kota Bandung. Integrasi teori PAI dengan literasi digital belum kuat pada guru MA Kabupaten Sukabumi. Model konseptual PAI sebagai bagian dari bla bla bla. Contoh kuantitatifnya 5 judul. Judul-judul diberi Pak tuh. Kalau judul begini, oh berarti asupna klaster hiji gitu. Pengembangan teori PAI gitu. Ini klaster contoh judul kualitatif 5 judul ini. Oke, klaster 2 pembelajaran PAI inter dan multidisiplin. Nah, ini masalahnya. 3 contoh masalah penelitian. Guru belum menerapkan pendekatan interdisiplin dalam pembelajaran PAI di EMA Sukabumi. Nanti dilengkapi aja EMA mana gitu ya. Penilaian pembelajaran PAI. Kita belum ngomongin tentang sekolah ramah anak, belum ngobrolin tentang inklusi, belum bagaimana mengintegrasikan pembelajaran PAI dengan disabilitas contohnya kan itu hal-hal yang bisa dikaji sebetulnya ya, hal-hal yang bisa dikaji.
Ini contoh judul-judulnya nih 5 buah nih. Kalau kuantitatif ini contohnya, kualitatif ini. Tuh, Pak. Ya. Jangan sampai tidak membahas tentang apa, kalau tidak PAI sebagai mata pelajaran, PAI sebagai seorang guru, PAI sebagai sebuah metode, PAI sebagai sebuah apa nilai-nilai yang mau diterapkan itu bisa, Pak, bisa. Seperti tadi ada judul tesis yang tidak ada apa nama PAI-nya, tapi dia bicara tentang budaya literasi keagamaan. Itu kan masuk pada ranah itu. Kemudian ini klaster 3, pemecahan masalah PAI. Ini masalahnya kita tampilkan 3 nih. Dengan 3 masalah ini kira-kira jadi judul apa saja? Ternyata banyak. Pengaruh strategi berpikir kritis terhadap pemahaman materi akhlak di MA Negeri Cianjur. Nanti tinggal di rundown-kan saja kira-kira masalahnya apa saja. Apalagi judul yang ke kualitatif, pemecahan masalah pembelajaran PAI dalam konteks digital di SMP Islam Bandung. Atau yang terakhir ini, pola guru PAI menghadapi tantangan sosial dan budaya di MA Kota Bogor. Nah, itu berarti penelitiannya ke guru PAI-nya, Pak. Itu. Kadang hati-hati ya, kalau ngomong PAI di madrasah, Anda harus spesifikasi pembahasannya mau apa. Kuantitatif lah, sorry, pembahasannya itu apakah eh, apa sebutnya, eh, Akidah ya. akidah, fikih, Quran hadis, atau SKI. Itu kalau di madrasah kudu clear and clean. Nggak boleh guru PAI di MA, di MA, di MTS, di MI, mata ayah guru PAI ada. Iya. Ya. Nu ayah guru akidah akhlak, guru PAI. fikih, guru Quran hadis gitu. Ya. Karena pada saat sertifikasi nanti lain sertifikasi guru PAI, tapi guru akidah akhlak, guru fikih. Gitu. Nih kelas 4 nih. Pembelajaran PAI berbasis Yep. ICT. Masalah penelitiannya 3 contohnya nih. Guru PAI masih rendah dalam memanfaatkan LMS di MA Sukabumi. Contohnya. Nah, sebenarnya masalah-masalah inilah yang Anda harus dapatkan ketika melakukan studi pendahuluan. Karena dari masalah itu nanti tinggal Anda rumuskan kira-kira apa variabel yang bisa dilanjutkan untuk penelitian saya. Itu, Pak. Judul kuantitatif kedua, dampak media digital interaktif pada motivasi belajar PAI di SMP Bandung. Nah, ini kalau penulisan tempatnya nggak rapi ya, mohon maaf ya, ini kan ilustrasi aja. Atau pengaruh e-learning terhadap kemandirian belajar PAI siswa SMA di Karawang. Itu contoh yang kuantitatif. Kualitatifnya gimana? Pemanfaatan ICT dalam pembelajaran PAI di Mandua, Sukabumi. Tapi kalau judul ini terasa, kayaknya banyak yang beginian. Ya tinggal Anda tanya aja, kira-kira judul-judul seperti apa kalau dengan topik begini yang bisa dikembangkan. Nanti dia kasih tahu informasinya, Pak. Gitu. Klaster 5, pengembangan kurikulum PAI. Ini contoh masalahnya ada 3 nih. Kurikulum PAI belum selaras dengan kebutuhan abad 21. Nah, itu kan masalah. Pertanyaannya bisa begini, mengapa kurikulum PAI selambat merespon kebutuhan abad 21? Ada apa ini teh? Kan itu jadi pertanyaan besar. Implementasi kurikulum PAI berbasis kompetensi belum optimal di MTS Sukabumi. Evaluasi kurikulum PAI belum dilakukan secara berkala di SMP Negeri Tasikmalaya. Jadi kalau bicara masalah-masalah teh, lu kira-kira belum belum lengkap, belum semua, belum selaras, tidak tidak relevan contohnya. Itu kalau ada kalimat-kalimat begitu menunjukkan ada keresahan dari seorang peneliti dan dia ingin lanjutkan dengan pertanyaan itu untuk menelaahnya dalam sebuah proposal, kan gitu. Ini contoh judul kuantitatif kalau klaster 5 ya, pengembangan kurikulum PAI. Pengaruh kurikulum berbasis kompetensi terhadap hasil belajar PAI, hubungan kesesuaian kurikulum PAI. Saya bilang ini contoh. Tetapi kalau Anda mau menjadikan ini bagian, Anda bisa kembangkan lagi menjadi judul-judul yang lebih relevan. Ya, tenang. Judul kualitatif, 5 judul implementasi kurikulum PAI abad 21 di MA Negeri Bandung. Perumusan kurikulum PAI responsif zaman di SMP Islam Bogor. Tapi dengan catatan, apa yang Anda temukan di lapangan itu nggak boleh bohong. Kenapa nggak boleh bohong? Ya namanya peneliti dia boleh salah tapi nggak boleh bohong. Ya.
puguh-puguh teu ka lapangan. Nyieun studi pendahuluan. Pasti tanya wae dina palebah sidang proposal. Kenapa Anda penelitiannya di sana? Mau aja Pak, dekat rumah saya itu tuh. Nah itu kan jawaban yang tidak powerful dan tidak memiliki makna dalam sebuah proses tradisi akademik Pak. Ya, gitu. Klaster 6 terakhir, penelitian PAI inter dan multidisipliner. Masalahnya apa? Satu, pendekatan interdisipliner jarang digunakan dalam pembelajaran PAI di UIN Bandung. Penelitian PAI belum memanfaatkan metode mixed method di pasca sarjana Sukabumi. Interaksi ilmu sosial dan PAI dalam penelitian belum terpetakan di EMA Bogor. Ini masalahnya. Lalu ketika diturunkan dia menjadi judul, ada beberapa judul yang bisa dikembangkan. Pertama dari judul yang kuantitatif. Ini judulnya nih, dibaca aja. Kemudian ada judul kualitatif. Tuh, beh. Tinggal orang asup anak klaster mana, gitu maksud. Coba nih, saya mau contoh apa? Lihat di dalam chat. Nih, saya Bu Eli ya, Bu Eli ada Bu Eli. Saya masukkan ini. Ceritanya saya begini. Saya saya punya ajuan judul untuk proposal tesis, yaitu sebagai berikut. Masuk klaster yang mana ya? Eh, Coba kita lihat. Optimalisasi peran guru PAI dalam menangkal dampak negatif media digital terhadap karakter religius siswa di sekolah dasar. Cocok masuk ke klaster 3. Oh, pemecahan masalah media. Alasannya, ya alasannya. Tapi judul ini juga dapat bersinggungan dengan klaster 4, pembelajaran PI berbasis ICT. Tetapi lebih tepat berada pada klaster 3 karena titik beratnya adalah masalah dan solusi, bukan pada inovasi teknologi. Tuh, ya, perbedaan. Coba saya mau tanya, apakah judul di atas apa ya? Menurut Anda, menurut Anda, apa saja masalah penelitian yang dapat melatari judul tersebut? Nah, apa tuh? Berikut masalah penelitian yang relevan dan langsung berkaitan dengan judul Anda. Saya susun ringkas tuh. Nih, masalahnya ini nih. Guru PAI sering mengalami ini bisa jadi apa? Bisa jadi prompt untuk ditambahkan pada saat Anda menyusun latar belakang masalah. Gancang. Tuh, perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, variabel kuantitatif, purpose penelitian. Nah, ini nih. Ini alasannya, lamun ditanya. Kunaonnya? Alasan katilu. Nah, iya alasan apa? Ini bisa jadi apa? Masih latar belakang masalah. Padahal teka mana-mana karek thread. Kan itu aku mah, kayak itu menentukan itu wawancara aja siapa yang ada dan bisa diajak ke wawancara. Kecuali kepala sekolah, nah namun kepala sekolahnya ditangkap KPK atau ditangkap polisi, gitu ya. Tuh, Bapak Ibu, pembiasaan karakter religius sering kalah oleh arus hiburan digital, itu masalah. Aktivitas keagamaan di sekolah tidak cukup mempengaruhi perilaku siswa di rumah. Nah, berarti memang diperlukan solusi apa gitu untuk bisa menangani persoalan ini. Panjang lebar saya bercerita aja ngomong kira-kira judul Anda masuk klaster mana. Nah, saya nanti boleh kirim ininya apa eh,
apa sih chatnya biar Anda nanti bisa masukkan untuk diri Anda sendiri. Gitu. Oke, ayo dong. Bu, tadi saya Bu Elis ya, yang tadi contoh nama judulnya dimasukkan. Nah, ini kan saya belum belum menelaah kira-kira secara judul apakah relate dengan fokus dan scope apa eh, tesis prodi PAI atau tidak. Tapi selama ngomongin pendidikan, ngomongin PAI, ngomongin tentang pelatihan orang-orang Kementerian Agama ataupun di madrasah itu masih tetap pada ruang lingkup pendidikan agama Islam. Gitu. Oke, silakan. Yang mau komentar, boleh. Iya Pak, izin saya Pak. Yuk, siapa tuh? Dengan Eli Pak. Ya, boleh. Gimana? Kemarin kan saya menampilkan judul optimalisasi peran guru PAI dalam menangkal dampak negatif media digital eh, terhadap karakter religius sekolah dasar. Dan kemarin sama Bapak Komentar. ya di komentar bahwa terhadapnya Bus. harus diganti seperti Hmm. itu, Pak. Ya, Mungkin saya mencoba untuk memahaminya dan saya mau ganti dengan pada, Pak. hmm. Gimana itu menurut Bapak? Dan Ya, kalau kalau mungkin, pada bener. apa? Kalau pada bisa. Oh bisa. Ya karena kan saya mau ambilnya kualitatif ya, Pak. Jadi Hmm. kan fokus terhadap guru PAI itu, Pak. Oke. Dan kalau misalkan barusan saya masuk ke klaster berapa gitu Kak. Setelah mendengar penjelasan dari Bapak yang tadi Hmm. bahwa saya memasuki ke klaster 3 Pak. Hmm. Pemecahan masalah PAI Ya, internal dan eksternal seperti itu Pak. ya. Tuh. Eh, Mungkin itu Pak. Selanjutnya mungkin saya lebih memahami dulu gitu sambil mempelajari seperti apa dan seperti gimananya. Sejauh ini menurut pandangan Bapak itu sudah bukan betul ya Pak? Mungkin sudah tepat kalau diganti dengan pada gitu Pak. Ya. Iya, Minimalnya jangan terlalu keluar dari fokus and scope-nya PAI. Tuh. iya, iya, Selama judulnya masih, masalahnya masih iya, berhubungan dengan skop PAI, maka tidak ada alasan untuk menolak judul itu. iya Pak. Oke. Ya, ya mungkin itu. PAI sebagai mata pelajaran atau PAI sebagai bentuk yang lain. Itu ya. Iya Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Ini ada lagi yang ngirim di chat. Saya mau buka dulu nih. Ya, tadi saya yang kirim di chat. Ya, ya. Langsung makanya dieksekusi di apa? Di sana. Ya. Mana ini chat? Hmm. Sejauh ini baru beberapa mahasiswa sih Bapak. Ini ada Nur Azizah Hmm. mengirimkan, sudah izin kirim ke WA Bapak aja ya Pak? Baru Atau gitu. dianya di apa? Di chat Di aja, WA di aja. chat, di chat, di chat. Di chat aja. Langsung di ini. Baik Bapak. Coba nih, Esa, ini masalahnya. Coba kita coba. Oh. Baik, Ibu apa yang sudah mengirimkan list di grup, boleh dikirim juga di chat Zoom ini ya, kecuali Teh Esa dan Bu Eli tadi yang sudah dibahas oleh Pak Dokter.
Hmm. Oke, di chat ada lagi yang nambah? eh buat siapa tadi? Esa ya? Esa. Halo, halo. Iya, Bapak. Ya. Oke, coba lihat baik-baik di share screen. Ini eh, kita coba untuk berdiskusi dengan teknologi yang memudahkan kita mencari hal baik. Contoh nih, saya menuliskan di dashboardnya begini. Ada mahasiswa menyampaikan hal ini, permasalahan. Bla, ini judulnya. Apakah judulnya sudah tepat? Bagaimana kritik dan saran perbaikannya? Masuk klaster mana? Ini kan judulnya Strategi Pendidikan Akhlak Mulia dan Disiplin Siswa Terhadap Pengaruh Budaya Asing dalam Meningkatkan Karakter Peserta Didik. Kan gitu. Iya, Maka Bapak. terlalu panjang atau tidak dan lain-lain bagaimana komentarnya. Kita lihat dulu jawaban dia nih. Apakah judulnya sudah tepat? Judulnya masih terlalu panjang, memuat beberapa konsep sekaligus dan belum menunjukkan fokus penelitian yang jelas. Ada 3 isu yang tercampur, akhlak mulia, disiplin, dan pengaruh budaya asing. Ini membuat arah penelitian kabur. Pengaruh budaya asing. Ini kata-kata terhadapnya kan yang jadi masalah. Kita lihat ketika dia melakukan revisi kayak gimana. Kritik utamanya apa? Terlalu banyak variabel dalam satu judul. Itu tujuh kritiknya begitu. Lalu yang kedua, strategi pendidikan akhlak mulia dan disiplin siswa itu masih kabur. Strategi siapa? Guru PAIK atau wali kelas? Jadi maksudnya kalau judulnya seperti ini sebetulnya siapa yang melakukannya? Itu kan jelas itu maksudnya. Apakah guru, apakah kepala sekolah, atau siapa gitu. Kemudian untuk meningkatkan karakter peserta didik ini sifatnya sangat umum. Kalau mau karakternya khusus karakter apa? Kan karakter itu ada 18. Ambil satu saja. Begitu. Kemudian lokasi sudah jelas tapi belum memperkuat fokus. Jadi masalahnya fokusnya tidak tidak jelas. Maka saran perbaikannya pilih satu fokus utama misalnya akhlak mulia atau disiplin. Bukan dua-duanya sekaligus. Nah, ini kan arti memang Anda menunjukkan dua hal yang eh, akhirnya jadi ngadu gelis gitu loh. Tentukan aktor strateginya, guru PAI atau sekolah. Hmm. Batasi bentuk budaya asing, contohnya budaya digitalkah, gaya komunikasi, tren media sosial atau apapun. Batasi aja satu, jangan sampai semua pengen di apa diambil. Rumuskan strategi yang dapat ditulis secara nyata. Nah, versi judul revisinya kayak gimana? Nih lihat. Ini lebih singkat ya. Strategi guru PAI itu jelas. Jadi si guru PAI itu punya strategi nah dalam membentuk akhlak mulia siswa di tengah pengaruh budaya digital. Ini kalau kata pengaruh di sini ya, itu bukan pengaruh seperti hanya dalam judul pengaruh terhadap, Kade. Iya mah di tengah pengaruh, ayat kata-kata di tengah pengaruh. Nah, ini yang membuat pembedanya di situ, ya. Lalu kalau Iya, Pak. misalkan judul yang kedua versi di ChatGPT-nya adalah peran guru PAI dalam menangani dampak budaya asing terhadap disiplin siswa. Nah, ini ada terlihat sisi kuantitatifnya. Walaupun orang bisa menebak aja, ini mah kualitatif bisa kok, bisa masuk, bisa aja begitu. Kemudian yang ketiga, implementasi pendidikan akhlak oleh guru PAI dalam menghadapi pengaruh budaya luar pada siswa SMA 1 Warung Kiara Sukabumi. Nah, dia masuk klaster mana? Klasternya adalah ke pemecahan masalah PAI. Karena fokusnya pada masalah akhlak, disiplin, dan budaya luar. Serta strategi guru PAI untuk mengatasinya. Nih, tuh kan, kalau bertanyanya dengan cara-cara yang benar, mah bakal ketemu jawabannya relatif benar. Mendekati yang seharusnya dilakukan. Jadi kalau mau direvisi, judulnya punya TSA ini nih. Contoh yang Yang pertama, strategi guru PAI dalam membentuk akhlak mulia siswa.
di tengah pengaruh budaya digital di SMA 1 bla bla gitu. Atau mana contohnya yang ini, serah. Tuh, diberi judulnya jeung diberi masalahnya. Gampang. Hmm, Bapak maaf, kalau poin yang pertama itu kualitatif bisa kan ya, Pak? Ini kualitatif ini. Iya, Memang kualitatif ini. iya. Ya, oke. Bapak terima kasih. Oke. Dicatat kan? Iya, Bapak. Hmm. Pak Ahmad Salim. Nah, ini coba kita lihat ke Pak Ahmad Salim. Eh, ada mahasiswa. Pengaruh. Yuk, siapa lagi? Itu yang di grup sudah ada 4 Bapak dari Ibu Aizahia, Di grup apa di mana? di chat ini Pak, di chat Oh, Zoom. chat. Itu ya. Ya, ada 4 Pak. Hmm, Lagu baru tuh. Ini pengaruh budaya, metode pengambilan menuju strategi organisasi. Hmm, betul. Tapi ini sekali lagi kita belum apa ya? Belum menggali novelty-nya, belum menggali research gap-nya, belum. Oke, belum karena belum melakukan penelitian. Pengaruh metode pembelajaran guru dan motivasi terhadap hasil belajar. Ini kalau judul begini, ini Bu Siti Nur, ini judul yang relatif, aduh, di zamanan saya kuliah judulnya nggak seperti saya. Kira-kira ada nggak eh, bentuk lain atau memang variabel bentuk lain atau memang hal-hal lain yang nah gini aja di MTS ini MTS mana terus coba tuliskan temuan-temuan di sana coba 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 jadi biar saya nggak terlalu ngawang-ngawang gitu ya kan jadi kudu kieu juga kudu kieu ulah gitu yang judul mending faktana siapkan masalahnya apa saja lalu dari situ kita kemudian coba susun diarahkan kemana judul dengan masalah seperti itu? Artas tuh maksudnya. Iya, Bapak. Ya, ini orang yang sama apa beda nih? Azani, Beda, oh Bapak. Ai ya, ya. Ini Strategi masih internalisasi teknologi. nilai-nilai PAI. Nah, ini juga sama nih kasusnya nih. Strategi internalisasi nilai-nilai PAI dalam pembentukan moral dan kepribadian Islami siswa di era digital. Studi evaluasi implementasi kurikulum di MA Azahiyah. Di MA ya. Ai Jahiyah. Ini belum disebutkan siapa yang melakukan strategi itu. Sekolah Pak apa guru kah? Beda gitu? Ya beda lah. Model tadi yang punyanya Esa itu kan di perbaikannya dia diberikan alternatif jawabannya itu ada bahwa ini guru PAI loh yang punya strateginya gitu maksudnya. Gimana? Makin liar? Atau dilanjut apa gimana? Mau istirahat dulu? Lanjut aja dulu Lanjut aja, Pak. sampai ini. Lanjut dulu lah kapalang liar, Pak. Mantap berarti ya dok ya. Berarti cirinya Pak, mikir. kalau liar kan tanda-tanda nggak kemajuan. Kalau nggak liar bingung berarti nggak paham sama sekali. Gitu. Seperti itulah. Tapi Nah, dinikmati lah oke, keliaran ini kita coba bahasnya punyanya Pak siapa? Pak Amin ya. Pak Salim, Pak Salim. Kok jadi Pak Amin? Pak Salim judul nate pengaruh supervisi akademik pengawas PAI dan motivasi kerja guru PAI terhadap kompetensi pedagogik guru PAI sekolah dasar. Nah, ya,
Ini ada pengulangan beberapa kali PAI ya, saya rada kaganggu ya kira-kira kudu kumaha ya men strategi ini. Paling kieu Pak, pengaruh supervisi akademik pengawas sekolah dan motivasi kerja guru terhadap kompetensi pedagogik guru di sekolah dasar. Penelitian pada guru PAI di sekolah sekolah nah, penelitian guru PAI di Kecamatan Cicurug. Ada di Kabupaten Sukabumi lah ya. Ya, gitu. Judul ini sudah tepat atau belum? Judul ini sudah sesuai dengan pendekatan kuantitatif ya, ada kejelasan X dan Y-nya. Ada variabel bebas yaitu supervisi akademik dengan budaya motivasi kerja. Kemudian variabel terikatnya adalah kompetensi pedagogi. Kemudian subjeknya jelas tuh, ada guru. Kemudian ini persoalannya judul agak panjang tapi masih dapat diterima. Kemudian istilah guru PAI sekolah dasar muncul 2 kali. Ini mungkin bisa diringkas. Nanti kita minta kira-kira gimana ringkasannya, ya. Saran perbaikan judul diringkas seperti contoh pengaruh supervisi akademik dan motivasi kerja terhadap kompetensi pedagogi guru PAI SD di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Iya, iya. Ya, dia masuk klaster mana? Bapak Ibu, judul yang punyanya Pak Salim ini masuknya ke klaster 3, yaitu pemecahan masalah pendidikan agama Islam. Kenapa? Pertama, fokusnya pada guru PAI. Kedua, ada upaya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui supervisi dan motivasi kerja. Dan yang terakhir, menyentuh masalah internal pendidikan. Apa? Kualitas profesional guru. Oke, nah kemudian yang punyanya Ibu Ajijah ya, Ai Ajijah. Strategi internalisasi nilai-nilai PAI dalam pembentukan dan kepribadian Islami siswa di era digital. Anda mengambil evaluasi implementasi kurikulum di MA, nggak masalah. Nih, judul ini apa ya sebutnya tepatnya itu kemana? Ke kuanti apa ke kualitatif? Nah, kalau dilihat dari sisi judul ini kualitatif banget. Tapi kalau misalkan diarahkan pada penelitian kuantitatif, nah itu nanti akan jadi ramai lagi. Ya. Mungkin nantilah setelah selesai pestanya dan riuhnya beres, nanti mau riuh deh. Eh, Saran perbaikan apa saja? Judul itu harus menyebut variabel operasional yang dapat diukur dengan dan operasional ya. Sudah. Kalau misalkan mau kuantitatif, judulnya boleh jadi seperti pengaruh implementasi kurikulum PAI dan lingkungan digital terhadap moral keagamaan. Itu bisa masuk pada judul nomor 1. Ya. Kemudian jika ingin tetap mempertahankan pendekatan kualitatif, judul aslinya lebih cocok judul awalnya. Tapi kalau mau mengganti karena ingin mau masuk ke tahap berikutnya, siapa juga untuk merevisi. Nah, judulnya Pak siapa ini? Pak Salim. Siapa sih ini? Ai ya, Ai Jahiyah. Itu masuknya di klaster 5, yaitu pengembangan kurikulum PAI. Kenapa? Pertama, dia fokus pada evaluasi implementasi kurikulum. Kemudian menilai efektivitas internalisasi nilai dalam pembinaan moral. Dan terakhir, itu terkait dengan pembentukan karakter melalui kebijakan kurikulum. Nah, makanya pembinaan guru dan siswa hakikatnya adalah implementasi dari pembentukan karakter melalui kebijakan kurikulum. Nah, maka ini catatannya, jika judul diarahkan ke strategi internalisasi, nih, baik, juga bisa bersinggungan dengan klaster 3 yang tadi, masalah penelitian. Tetapi fokus utamanya tetap pada evaluasi kurikulum, sehingga lebih kuat di klaster 5, gitu, yaitu pengembangan kurikulum PAI. Oke, siapa lagi? Halo, 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 halo. Melek kah? Udah. Oke, Aman, Pak Dokter, aman. Oke, sekarang sudah pukul 21.02. Ayo, saya bicarakan deh ya, tuh hayang buru-buru sare.
Hah? Loh. Biasa semangatnya ini. Ya, Bu Nur Sofa Saya nih, kita coba bedah judulnya ya, tapi dengan pendekatan digital nih, pendekatan digital supaya clear. Oh iya masalahnya di dia ini kenapa? Nanti saya bagikan ini hasilnya ya di grup. Judulnya numana numana kan tidak ada namanya gitu ya, tidak ada namanya. Oke, eh mau dikuantitatifkan atau mau dikualitatifkan tergantung ya. Pernah. Ini kalau kayak sepele gigian tehnya, tapi dia itu menjadi dasar dalam mengawali apa yang akan Anda lakukan. Siap, siap, siap. Ini sih gak sepele. Dah, nih judul makanya kudu dibahas. Mana itu buat judul mau jadi proposal naga tuh model. Nyata sih. Ya, tinggal kita. Pak Ibu, ini saya kasih pengantar untuk di klub ini nih. Nah, ini punyanya siapa ini? Penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah, problem based learning pada mata pelajaran fikih terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik di MA Al-Mamin. Oke, di sini ada konsep berpikir kritis, pembelajaran berbasis moral gitu ya. Saya kasih promnya begini. Bagaimana dengan judul di atas jika kuantitatif atau kualitatif? Maksudnya lamun kuanti kumaha, lamun kuali kumaha. Berikan alternatifnya. Apakah judulnya sudah tepat? Bagaimana kritik dan saran perbaikannya? Masuk klaster mana? Dia jelasin tuh. Bapak Ibu, walaupun Anda menggunakan kalimat yang sama di ChatGPT Anda, pasti hasilnya mau kaki ya Pak. Percaya deh. Nah, sebabnya iya mah mayar Pak 5,1. Beda. Ya, beda. Jadi kenapa saya berani begini? Karena beda. Bapak Ibu, judulnya iya dah. Sah, sakit. Apakah judulnya sudah tepat? Dikritik apa tuh? Struktur kalimat belum rapi, masih ada kata yang salah ketik. Judul belum jelas. Jika kuantitatif, judul belum bla bla bla. Saran perbaikannya gunakan bentuk umum problem based learning. Problem based learning itu problem strip based learning. Agar konsisten, tentukan desain penelitian kuanti uji pengaruh atau kualitatif deskriptif implementasi. Susun ulang agar lebih jelas dan ringkas. Kalau ini mau di kuantitatif dan kualitatif kan ini dikasih judul nih. Contoh judul alternatif. Pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran fikih al-amin. Ini kuantitatif. Kalau kualitatif kok iya. Contoh alternatif itu nih. Implementasi problem based learning dalam pembelajaran fikih untuk pengembangan berpikir kritis siswa di MA Alamin. Kalau Anda memang mau kualitatif, saya sarankan judulnya ya. Sigana rada hade yang berhiji. Sigana itu nih, Sigana. Kan judul nanti tadi naon? Bu siapa? Wah iya. Penerapan strategi pembelajaran berbasis problem learning terhadap kemampuan. Nah, ini lebih spesifikan nih, lebih dikembangkan dan tidak ada kata-kata terhadap atau pengaruh. Coba lihat, implementasi problem based learning dalam pembelajaran fikih untuk mengembangkan berpikir kritis di siswa di MA Al-Amin. Tinggal Al-Aminnya di Tambahan, kecamatan mana, kabupaten mana. Ya, Bu siapa nih? Halo, 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 halo. Iya, Menurut baik Bapak. Bapak, Terima Pak. kasih. Nah, lah, gitu ya, ya gitu lah, sah sih. Lulus apa, Pak? Oke, oh iya, Nusantara ya. Judul Anda itu masuk klaster mana? Anda tuh masuknya klaster 2 katanya. Pembelajaran PAI dan inter dan multidisiplin. Karena fokusnya pada strategi pembelajaran, peningkatan kemampuan berpikir kritis. Begitu. Ada lagi yang ngajuin judul? Biar saya coba cek dengan apa ya? Alternatif yang bisa dipertanggungjawabkan. Muhammad Nurdin, Hadi Mujibul Patah. Wah, ini nih.
Kita coba mengopi. Kira-kira dengan judul seperti ini apakah bisa? Apakah mungkin untuk maju? Ya, maju. Maju itu maksudnya maju untuk proposalnya gitu. Kita lihat bagaimana kritik thinker AI berhadapan dengan judul-judul Anda. Memang judulnya udah ketahuan ini kayaknya ini kualitatif gitu. Tapi kalau misal dikasih alternatif kuantitatif, kumaha? Daekeun teu? Tuh maksudnya. Dikual aja Pak Dokter, Hah? dikual aja. Ah, entong epes meer. Memang sih tawarannya memang kualitatif lebih dijanjikan benar gitu. Oke, you can see this. Oke, tuh, tinggalin. Kenapa saya harus bertanya dulu ke sini? Supaya Anda dan saya objektif ketika menilainya. Kalaupun saya memberikan masukan, bisa saja ada relevansi dan mungkin jauh dari relevansi. Tapi kan Anda jadi tidak, sayanya jadi tidak objektif, Ahit. Karena berdasarkan pemikiran saya sendiri. Sementara Anda yang mau melakukan risetnya gitu. Makanya saya ajak ke yang netral gitu ta, ya. ChatGPT mah netral, meren. Tidak berpihak ke siapa-siapa gitu. Oke, judulnya internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam anti bullying melalui pendekatan andragogi penelitian di SMA Altithia. Apakah judulnya sudah tepat? Judul ini cocoknya kualitatif bukan kuantitatif. Alasannya, tuh alasannya. Kritik singkat, istilah andragogi kurang lazim untuk SMA. Nah, tuh kan beda. Cocok untuk pembelajaran orang dewasa. Jika tetap ingin dipakai, Anda harus menjelaskan adaptasinya. Judul terlalu panjang dan kurang fokus. Internalisasi nilai anti-bullying dan pendekatan andragogi adalah dua konsep kuat. Sebaiknya pilih salah satu yang jadi fokus utama. Untuk penelitian kuantitatif, judul ini belum bisa dioperasionalkan. Tidak bisa, tidak bisa dioperasional. Saran perbaikannya ini ada, perluas fokus, lokasi tetap dipertahankan. Jika ingin kuantitatif, ganti konsep internalisasi nilai dengan sikap anti-bullying dan perilaku anti-bullying atau pemahaman nilai anti-bullying. Agar dapat nih, kalau mau dikualitatifkan, judulnya kita tawaran mata implementasi internalisasi nilai-nilai PAI anti bullying di SMA Tikia. Tadi teh kunaon teu diasupkeun anu andragoginya karena andragogi itu satu konsep lagi yang kalau dijelaskan jadi bertambah konsepnya jadi tiga. Ya, gitu maksudnya dilegitkeun teh. Tapi kalau itu menjadi pembeda, saya pikir yang menjadi pembeda di sini adalah PAI anti bullying itu pembeda. Saya hayang nyaho disebut PAI anti bullying itu masih guru nanti apakah ngomong anti bullying jadi disebutnya guru PAI anti bullying gitu tak kumaha kan. Kalau kualitatif lain internalisasi nilai-nilai keislaman anti bullying dalam pembelajaran PAI di SMA ini juga bagus nih, ini juga ada relevansi lah gitu maksudnya. Internalisasi nilai-nilai keislaman anti bullying, jadi artinya anti bullying itu adalah konsep Islam terkait dengan ketidakbolehan atau larangan untuk menghina orang lain. Awalnya kan dari situ konsep. Oke, lamun dikuantitatifkan jadi kieu tah. Lamun hayang eta oge. Ah henteu meureunnan. Eh, masuk klaster mana? Judul Anda itu kalau judulnya tadi yang pertama ya, itu masuk pada klaster 3. Pemecahan masalah pendidikan agama Islam. Karena apa? Ada fokusnya, ada berhubungan dengan apa, ada upaya pembinaan juga dan relevan dengan isu moral. Dan bullying sekarang kan lagi rame di mana-mana ngomongin bullying. Jangankan di tempat kerja, di sekolah juga sama. Oke, sudah 21, 20, 12. Atur nuhun Pak Dokter. Ya, saya khawatir ada yang mau tidur, jadi aduh, tebenang sare lebih jam 8, kayak saya dicarekan, beren. Ya, ya, Sarip nih, strategi mursyid. Oke, coba kita lihat nih. Saya penasaran nih, muslim-muslim. Berpenting ulah jadi musyrik, kayaknya. Nah, eh
Kita coba bahas gini. Hmm, ini pondok modern khalifahnya kudu dijelaskan di mana khalifah teh. Sukabumi, Bandung, Jawa Barat, mana? Ya. Iya, Pak. Jadi tempat untuk kuliah itu kromatografi, muslim, kenyamanan, pilihan muslim juga sudah sesuai. Oke. Sarana. Oke. Oh, saya belum share screen ya. Nah, oke. Coba nih, Pak siapa? Sarip. Iya, Pak. Oke. Judul awal kan ini, strategi musyrik ya dalam mewujudkan kenyamanan dan stabilisasi santri di asrama pesantren pondok gitu. Apakah judul ini sudah tepat? Katanya. Tepat judulnya untuk kualitatif, tapi bukan tanpa kritik ya. Nanti ada kritiknya. Musyrif, kenyamanan, stabilitas santri, dan kehidupan asrama adalah fenomena sosial yang membutuhkan observasi mendalam. Studi etnografi juga adalah sesuai dengan konteks pesantren. Kritik ringkas, judulnya agak panjang. Stabilitas santri masih abstrak. Perlu dijelaskan apakah stabilisasi emosikah, kedisiplinankah, atau perilaku sosial. Itu kan jadi jelas akhir nama. Stabilisasi teh naon maksudnya gitu kan. Ulah sampaikan nulis we judul stabilisasi santri. Yang selanjutnya, jika ingin kuantitatif, konsep etnografi harus dihapus karena tidak cocok. Nah iyalah, etnografi itu bukan untuk kuantitatif. Saran perbaikan judul kualitatif agar lebih fokus dan rapih. Tah, beberapa contoh di bere 5. Tah. Strategi muslim dalam menciptakan kenyamanan santri di asrama. Jadi tidak dimasukkan stabilisasinya. Kalau nomor 2 dimasukin. Peran musyrif dalam pembinaan dan stabilisasi santri di asrama pondok bla. Dinamika strategi muslim dalam mengelola kehidupan asrama santri di pesantren modern khalifah. Studi etnografi. Ini saya rada-rada cenderung meningkatkan katilu ya. Ya. Dinamika strategi musyrif dalam mengelola kehidupan asrama santri. Wah, itu mantap. Praktik pembinaan musyrif untuk kenyamanan dan disiplin santri di asrama pondok modern khalifah. Pola interaksi muslim dan santri dalam mewujudkan lingkungan asrama yang stabil di pesantren modern khalifah etnografi. Oh, oke. Kayaknya cukup dulu dah. Apa atau nuhun? Ini sudah pada eh ini satu lagi belum ya? Ilham, Pak Ilham. Belum, Pak. Oke. Coba bantu terakhir nih. Sebelum yang lain dah lain saja aku sih cari cing baik. Mengen apa? Medem baik. Hmm, nah, oke, terakhir. Yang akhir. Eh, kok muslim lagi muslim lagi? Sorry. Oke, terakhir buat siapa nih? Ilham ya, Ilham.
Oke, judulnya adalah implementasi kesiapan mengajar guru. Ini salah oke ya judulnya. Implementasi kesiapan mengajar guru. Ini perlu perlu direvisi nih. Kesiapan guru itu bukan persoalan implementasinya. Nanti dilihat nih. Tuh, judulnya ini kritiknya ini. Judul terlalu panjang. Kesiapan mengajar guru perlu indikator spesifiknya. Ini perlu banget ini kalau dikuantitatifkan. Penggunaan media interaktif perlu jenisnya apa? Peningkatan hasil belajar tidak bisa digabung dengan implementasi dalam satu judul. Jadi, nuhiji kuantitatif, nuhiji kualitatif gitu. Jika kuantitatif, kudu jelas variabel X1, X2, Y-nya. Jika kualitatif, jangan pakai kata peningkatan hasil belajar. Tuh, kritik itu. Saran perbaikan umumnya, tentukan model penelitian, perjelas variabel atau fokus dan prosesnya. Hindari 3 konsep besar dalam satu judul. Fokuskan. Itu contoh judul kalau di kuantitatif, jadi kita pengaruh kesiapan mengajar guru dan penggunaan media interaktif terhadap hasil belajar. Ini X1, X2, Y. Ini langsung bisa dieksekusi nih. Tapi kalau mau kualitatif, nah judulnya ya implementasi kesiapan mengajar dan pemanfaatan media interaktif dalam pembelajaran tafsir di MAZ-nya. Ini tafsir emang? Ada Pak. Oke, tafsir ya. Oke, kalau misalnya yang kualitatif gimana? Ini judulnya banyak banget pilihannya. Implementasi pembelajaran tafsir berbasis media interaktif kalau mau ada media-nya. Praktik penggunaan media interaktif oleh guru tafsir dan dampaknya terhadap proses pembelajaran. Nah, itu kualitatif tapi ada sisi kuantitatifnya. Oke dulu deh. Sudah pukul 21 lebih 20 menit. Terima kasih. Ada pertanyaan? Boleh. Halo. Saya ditinggal tidur lagi nih. Gimana? Aman Pak Dokter, nuju ngemut itu. Pak, atau mikir. Ya. Ya, prinsip nama ketahuan lah. Ada kritik, ada saran perbaikan untuk judul ya. Oke. Jika ada hal lain, Anda silakan japri ataupun juga di grup ya. Nanti saya komen. Oke, Bu Siap Pak Dr. Dokter. Eli dan Betul. Bu siapa? Saripah sudah Bu tugas saya. Rosidah. Oh, Bu Rosidah, kok jadi Saripah. Bu Rosidah, tugas sudah selesai ditunaikan. Mudah-mudahan Siap, Bapak. eh dipastikan kalau sudah cobalah bikin apa? Judul. Bikin proposal, proposal langsung. Langsung. Isi. Kamu judulnya nggak sayang, oke, nah judul kan langsung proposal. Siap Pak Dokter. Anda tahu kan Ya, struktur Pak. dari penyusunan proposal apa saja? Ini berdasarkan buku pedoman yang ada di kampus. Jadi apa? Ini buku pedomannya ada kan? Nah, ini dari mulai latar belakang identifikasi pembahasan sampai ke daftar lampiran kutu ayak. Iya beta. Set, di copy, shoot, dan copy, ya, masukkan karena Word. Kemudian setelah dimasukkan karena Word, Anda kudu bikin apa? Ping. Terbelakang. Minus A. Ini dihapus. Ini juga dihapus. Ini juga dihapus. Terus ini juga dihapus. Ini dihapus. A. I. Tar. C.
Terus ini Kak, Y, L, Y, M, N. Oke. Nah, dia dihapus lah ya. Sud. Saya tuh ternyata salah udah teman-teman ini. Itu hapus bagian ini nih. Hmm, non. Nah, terus weh titik. Oh, sebelumnya. Ini di bold dulu nih, di bold. Di heading dulu heading. Cari heading satu. Nih, heading satu. Nah, ini di modify. Modify. Hurufnya diganti jangan warna biru. Ini juga hurufnya jangan 20 tapi 12. Ininya juga Times New Roman. Terus ininya bold. Bold. Oke. Tuh. Oh iya, tadi. Jadi belum. Dia harusnya modify dulu untuk paragrafnya. Paragraf. Ini satu. Pas lah. Tuh. Kemudian kita kasih masalah. Heading satu. Nah, ini teh kepentingannya untuk nanti pada saat dia di review, di navigation pane. Nah, iya. Kalau halaman yang 20 kan gampang. Biasanya mahasiswa aya wae nu teu apalin kieu padahal mah itu tiba heula lagi geus aya di laptop. Bisa apal. Nih pakai A. Kemudian biar ngegeser ke sebelah kiri, ulah digeser manual kieu tadi blok itu digeser ulah. Di blok aja ini terus Control Shift M. M. Oh, ini B. Nah, Control Shift M, C, Control Shift M, D, Control Shift M, F, Control Shift M, G. Sebetulnya bisa diotomatiskan sih, tapi saya nggak diotomatiskan. Tuh, kan bisa. Tuh. Jadi lamun ngambil langsung tidak daftar naon, daftar isi mah, mudah-mudahan mau kali buat gitu struktur komponen dari latar belakang itu proposalnya itu, ya kan? Nah, sapoe nyen heula we nu kieu. Proposal tesisku sesuai gituan. Sep, simpan di download. Nah, oke. Beres tangke tinggal eusian ya. Mungkin anu we eusina, nah ini minggu depan kita bahas. Tapi semua kudu siap-siap presentasi deui. Oke. Nah, ini strukturnya tuh tidak boleh tidak. Pakai mendelay ya. Oke, mudah-mudahan Anda liar, pusing, jangar gitu ya. Hmm, hmm. Karaos Pak Dokter, mulai. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan Anda untuk lebih baik. Oke, terima kasih. Salam sehat Amin, selalu. insyaallah. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Wih, semangat. dari kita Pak Dr. Mulyawan yang sudah menyampaikan Semangat, Pak. materi intensif hari ini. Mari kita tutup bersama dengan hamdalah bersama-sama. Nggak dipoto dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mau, Iya Bapak? dong, Pak Dok, dipoto. Sok atau dipoto? Mau, Pak. Oke, boleh siap-siap ya, Ibu Bapak. 1, 2, 3.
Oke. Sudah, alhamdulillah. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Semangat lah ya, Alhamdulillah. lulus lah. Amin. Astagfirullahaladzim. Semangat, semangat, Semangat Ibu Bapak semangat. semuanya Ya. satu pertemuan lagi nanti semoga